Sebagai orang gila yang chronically online gitu ya, udah ada di internet sejak zaman bocah dan berada di internet tanpa dengan awasan orang tua yang baik dan benar, gua berkesimpulan kalau semua media sosial itu sampah. Gak ada sosial media A jauh lebih baik dari sosial media B. Mau Facebook, Twitter, Instagram, TikTok atau apapun itu semuanya sampah banget. Tapi gini, gue gak mau fokus ke hal-hal negatif gitu loh, hal-hal yang jelek, karena hidup gue itu udah penuh hal negatif. Gue mau fokus ke hal-hal positif aja gitu loh. Dan saatnya gue nyorotin hal positif yang gue temukan di sosial media Twitter, atau sekarang namanya X. Cuman gue gak sudi nyebut namanya X karena cringe. Informasi perwibuan dari Jepang itu kenceng banget, dan gue selalu nemu informasi tentang anime sama manga itu dari situ. Dan belum lagi rekomendasi anime sama manga juga banyaknya gue nemu dari Twitter. Dari sisi komunitas juga ya, Twitter anime, Twitter wibu itu juga sebenarnya ya fine-fine aja gitu loh. Kalau lu jago ngefilter orang-orangnya, kalau lu jago ngefilter komunitasnya yang sesuai sama selera lu ya. Mungkin lu kalau risih sama anime Twitter Indonesia itu pada pakai hashtag #AniSD tapi kagak bahas anime sama sekali. Kok apa ya, video ini tuh sebenarnya ngejelasin apa ya, love hate relationship gue sama Twitter gitu loh. Tapi di satu sisi gue kok nge-highlight hal positifnya aja gitu, karena gue ngerasa gue by Twitter itu sebagai orang yang nyari informasi perwibu lebih banyak temu hal-hal positif daripada negatifnya di itu sosmed. Walaupun sebenarnya balik lagi hal negatifnya ada, tapi gue males nyirin hal jelek-jeleknya gitu loh. Gue mau cerita aja hal yang gue suka. Ngomongin tentang informasi seputar industri anime perwibuan gitu-gitu ya, dari Jepang langsung. Twitter ini nomor 1 cepatnya sumpah, dan lumayan akurat informasinya. Hal tersebut dikarenakan ya official account dari suatu franchise itu biasanya punya akun di Twitter, ataupun ya akun perusahaan kayak studio anime itu pasti punya akun di Twitter. Lu mau tahu informasi tentang manga favorit lu, anime favorit lu, light novel favorit tuh kemungkinan besar ya ada di Twitter gitu loh, dengan official accountnya, entah official account dari studio anime, penerbit atau apalah. Mungkin ada gitu yang punya akun sosmed lain kayak Instagram sama Facebook, tapi itu jarang banget kasusnya. Mungkin mereka juga ya bakal punya account TikTok ataupun YouTube buat nge-share klip ataupun buat promosi video, tapi itu kan YouTube sama TikTok itu bukan kategori sosmed macam Instagram, Twitter sama Facebook. Lalu paham lah maksud gue. Dan setahu gue kenapa banyak akun official di Twitter itu yang dari Jepang langsung itu karena ya sebenarnya setahu gue itu orang Jepang itu sosial media yang salah satu yang paling mereka suka itu Twitter sama Line, Twitter sama Instagram, itu yang orang Jepang paling suka di antara tiga itu. Ngomongin pelaku industri ya, banyak pelaku industri anime manga atau perwibuan in general punya akun di Twitter juga, dimulai dari pengisi suara ataupun ya bahasa kerennya itu seiyu lah. Terus juga animator, mangaka, penulis light novel, bahkan editornya pun kadang punya akun Twitter. Biasanya akun Twitter kayak gitu itu dipakai hal-hal yang berkaitan sama personal life mereka, kayak lagi makan apa, jalan-jalan kemana. Tapi paling seringnya sih dipakai sharing lagi terlibat dalam project apaan. Misalnya ada seiyu itu nge-share habis ngisi acara apaan. Terus juga animator nge-share mereka terlibat dalam project apaan gitu, kayak nge-share cut mereka di bagian apa. Interaksinya juga ya bisa seru dan bisa wholesome banget gitu loh. Kayak author light novel Seven Loop itu ikut nge-hypein anime-nya bareng-bareng followernya gitu. Anime seru gini-gini gitu. Atau lu ya bisa jadi kayak Tatsuki Fujimoto yang roleplay jadi bocah nggak jelas jadi adiknya gitu, dan review makanan yang dia beli. Selain itu juga banyak media perwibuan yang sifatnya iseng-iseng ataupun dia kredibel dengan konten yang cukup serius gitu loh, mengkritisi masalah yang dialami industri perwibuan. Kayak misalnya buat yang have fun itu ada anime trending. Si anime trending juga punya akun media sosial lain. Dan sih ya berita perwibuan, berita anime in general itu biasa aja di situ, sama ada ranking best karakter, best anime per season atau apalah. Ini buat konten yang cukup serius. Dan beberapa akun favorit gue yang gue suka itu ada akun dengan user tag namanya Josuke. Itu dikelola individu dan itu isinya itu sharing infografik menarik yang berkaitan tentang penjualan manga sama light novel itu seringnya. Terus juga ada akun Sakuga Blog dan Full Frontal Moe. Dua akun itu ngebikin dan nge-share artikel menarik yang kredibel banget dari website mereka. Isinya itu mencakup interview sama pelaku industri kayak animator dan opini mereka gitu loh sebagai media perwibuan. Itu mengkritisi suatu masalah yang dialami sama
sama industri perwibuan. Juga dari sisi komunitas ya, sebenarnya komunitas perwibuan di Twitter kalau lu nemu orang yang enak ya enak gitu loh, lu butuh like enak ya, entah itu kayak buat tukar pendapat atau apalah, itu enak-enak aja. Kadang gue juga ya tukar pendapat sama yang bukan mutual juga. Cuman gini ya, kadang itu jeleknya itu lu nggak bisa 100% enak interaksi sama orang di internet, karena ya obviously lu interaksi sama orang di internet beda banget sama lu kalau ketemuan di dunia nyata. Ada barriernya lah gitu. Mungkin barrier yang paling gua gak suka itu gak bisa lihat ekspresi muka satu sama lain, itu barrier utamanya. Kadang juga banyak pendapat yang aneh banget dan ngebikin lu gedek sendiri juga. Kayak gua interaksi itu seringnya ya udah nge-troll sama tukar pendapat sama mutual aja gitu seringnya. Gua gak pernah masalah sama orang yang kontra banget sama opini gua. Bahkan gue suka banget merhatiin opini orang yang kontra gitu loh pendapatnya sama gua. Kalau niat mereka itu ya tukar pendapat gitu loh, buat tukar pemikiran lah. Cuma kalau misalnya ada yang bikin gedek apalagi Daud Kutul, itu kayak mungkin gue juga orang yang dianggap annoying gak sih sama Daud Kutul. Gue gak tahu juga gitu loh dengan opini gue jelek di situ. Ya Twitter lah, opini gue reaksioner banget di situ daripada di sini yang gue well thought out lah penulisannya atau apa. Juga buat komunitas fan artis, tukang gambar gitu loh, mau lokal Indonesia sini, mau Jepang, mau internasional atau manapun dia banyak yang punya akun Twitter. Nah gue demen aja gitu loh berarti akun fan artis gitu. Gue cari karakter favorit gue cari waifu favorit gue juga ya gambarnya fan artis, dan gambar fan artis gua download, gue jadi wallpaper di HP gua atau di komputer gua. Dan lu juga kalau misalnya kepikiran buat minta digambarin gitu ya udah lu komisi aja ke fan artis gitu loh, lu bayar berapa, minta pose kayak gimana atau apalah. Dan ini ya gua nyinyir aja nih ya, banyak banget akun tukang repost di sosmed lain gitu loh, tapi nggak ngasih kredit itu gambar dapat dari mana, dan besar kemungkinan asal usul gambar itu ya nyolong dari fan artis di Twitter. Dan gua ya gedek sendiri gitu loh kagak ngasih kredit. Dan lebih gedek lagi kalau tukang gambarnya itu udah ngewanti-wanti jangan ngepost ke sosmed lain, tetap dilakukan, itu gue tambah gedek sumpah. Kayak misalnya tuh thumbnail YouTube itu nyolong dari fan art orang tanpa izin ke tukang gambar, itu kan cringe banget ya. Itu ya juga tukang repost di TikTok sama Facebook atau Instagram atau apapun tanpa kasih kredit ke artis aslinya, itu cringe banget sumpah. Pokok support fan artis dengan baik dan benar sih udah. Ini bagian sambat dikit aja gitu loh, rada off topic sih tapi unek-unek gue gitu. Tapi gini, pokok dari sisi komunitas perwibuan di Twitter yang paling gue suka itu adalah tentang rekomendasi anime sama manga. Gue tuh nemu banyak anime sama manga bagus itu karena dari sosmed sampah itu. Entah karena mutual Twitter gue nge-share screenshot suatu anime atau nge-share panel manga, ataupun karena ya mereka itu nge-review iseng, atau juga karena ya tiba-tiba nongol aja. Ya ujungnya bacaan gue sama tontonan gue itu jadi variatif gara-gara rekomendasi dari Twitter sumpah. Kalau nggak ada Twitter mungkin gue gak nemu bacaan atau anime yang gue suka serang. Kayak gue tuh udah manga Freelance, Sakamoto Day sama Chainsaw Man itu gara-gara Twitter dulu. Gue juga nonton Dungeon Meshi sama Kusureno Torigoto itu gara-gara rekomendasi Twitter juga. Ya ujungnya juga konten rekomendasi anime manga gue di sini juga apa yang gue temukan dari Twitter. Pada akhirnya apa ya, sejelek apapun iklim sosial media sekarang gitu loh, apalagi Twitter itu ujungnya buat gue masih bisa menemukan ya hal positif lah gitu. Twitter buat informasi seputar perwibuan yang langsung informasi dari Jepang itu masih nomor satu buat gue pribadi gitu loh, karena banyak akun official di situ, terus banyak pelaku industri di situ juga gitu loh. Jadi kredibel banget Twitter ini gitu loh source-nya gitu. Dan gue juga yakin sih sebenarnya ya informasi perwibuan gitu ya yang nongol di Instagram, yang nongol di Facebook itu sumber utamanya bisa lo trace back itu balik lagi ke akun resmi yang ada di Twitter sumpah. Walaupun tetap gue gak bisa pungkiri ya emang itu sosmed ada jeleknya gitu loh, tapi balik lagi semua sosmed itu sampah, tinggal lu nyamannya sama sosmed apa sih. Jadi pick your poison aja, dan lu kalau misalnya mau cari informasi Jepangan yang langsung dari Jepang dan lumayan kredibel, lu filter sendiri, lu follow official account di Twitter gitu-gitu aja. Bye.